Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali datang untuk beribadah dalam memuji nama Tuhan. Minggu ini kita bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita boleh beribadah dan memuji nama Tuhan pada hari ini. Pelayan firman Tuhan pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Inavera Teresia Tobing dengan tema khotbah Utuslah Aku dari Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355, bait 1, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita sana, bebas susah hidup tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Sebagai nats pembimbing pada ibadah kita hari ini, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Roh Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita sampai hari ini, memberi kekuatan, memberi semangat dan kegembiraan.
Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai tanda syukur atas pencurahan Roh Kudus bagi kita. Kita nyanyikan 2 kali. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadirat Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadirat-Mu yang kudus, ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa terhadap Dikau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena kesalahan kami yang sangat besar itu, sepatutnya kami dihukum. Namun kepadamu kami memohon dengan sepenuh hati, ampunilah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus sebanyak 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Maka bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, Allah yang pemurah, Allah yang berlimpah dengan kasih sayang, kepadanya Allah berkenan menyatakan pengampunan anugerah kasih-Nya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Inilah petunjuk hidup baru yang diberikan bagi kita sebagai manusia baru yang sudah diampuni dosa-dosanya. Kita memuji Tuhan sebagai nyanyian pujian atas kasih Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Jemaat, kita nyanyikan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Saudara dan jemaat, saat ini marilah kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan bagi kami serahkan hati dan pikiran kami untuk dituntun oleh Roh yang Kudus, supaya kami dapat memahami dengan benar firman-Mu yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut pembacaan dan perenungan firman ini di dalam pertolongan Kristus Yesus, sahabat dan gembala yang agung. Amin.
Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara, berbahagialah kita bila kita tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi rindu untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pemanggilan dan pengutusan Nabi Yesaya dalam bacaan kita sungguh berbeda dengan apa yang biasanya kita dengar dari kisah-kisah yang lain. Kita mendengar bagaimana Musa diutus oleh Tuhan, demikian juga Yeremia. Tetapi dalam pemanggilan Musa dan Yeremia sebagai contoh, di sana kita dengan jelas mendengarkan kalimat di mana Tuhan memilih, mengutus, bahkan sedikit memaksa Musa dan Yeremia untuk pergi. Musa berkata bahwa dia seorang yang tidak pandai bicara, dan Yeremia juga menganggap dirinya orang yang masih muda. Tetapi Tuhan berkata, bukan orang yang harus pandai bicara dan bukan orang yang harus tua untuk menjadi utusannya. Dalam panggilan terhadap Yesaya, kita tidak mendapati perkataan seperti yang lain, bahwa Tuhan dengan jelas mengutus Yesaya menjadi utusannya. Yang kita baca dalam bagian yang tadi bersama-sama, bahwa Tuhan justru bertanya kepada Yesaya, siapa kira-kira orang yang akan menjadi utusannya? Siapa orang yang mau pergi untuk Tuhan? Ini tidak langsung mengajak atau memilih Yesaya menjadi utusan Tuhan. Ini seperti Tuhan menjadi sahabat yang duduk bersama dengan Yesaya dan menceritakan kegundahan hatinya, bahwa begitu sulit menemukan utusan yang tepat bagi pekerjaannya. Dan Yesaya yang mendengar kegundahan Tuhan ini, walaupun dia tidak langsung dipilih oleh Tuhan, lalu dia merespon dengan berkata, "Ini saya ada di sini, utus saya saja menjadi utusanmu." Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali. Dalam cerita yang terjadi terhadap Yesaya, kita mendapati bahwa orang menjadi utusan Tuhan tidak selalu karena dia dipilih oleh Tuhan secara langsung. Tetapi dalam cerita dari Nabi Yesaya, dari kitab Yesaya, kita melihat bahwa orang menjadi utusan Tuhan karena dia menawarkan dirinya untuk diutus oleh Tuhan. Mengapa Yesaya menanggapi perkataan Tuhan kepadanya dengan kerelaan menjadi utusan Tuhan? Karena Yesaya memahami mengapa Tuhan menyampaikan kalimat itu kepada dia. Pada masa Nabi Yesaya hidup, saudara-saudara, orang Israel melakukan begitu banyak dosa di hadapan Tuhan. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang sombong, bangsa yang angkuh, tinggi hati, dan keras hati. Kalau kita melihat dalam bacaan dalam pasal-pasal sebelumnya,
maka kita mendapati berbagai catatan-catatan dosa yang terjadi di hadapan Tuhan. Antara lain bahwa bangsa ini walaupun mereka memberikan korban persembahan di rumah Tuhan, tetapi mereka menjadikannya sebagai cara untuk memanipulasi dan menutupi dosa-dosanya. Demikian juga kesalahan dan dosa yang lain yang Tuhan sampaikan adalah mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, yang memuja dewa-dewi bangsa-bangsa di sekitar, dan orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia untuk menyelesaikan masalah, menghadapi musuh-musuh mereka. Bahkan kita mendengar wanita-wanita, perempuan-perempuan Sion adalah perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh sombong, angkuh, dan selalu hidup dengan kemewahan dan tidak berlaku adil terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas seperti janda dan anak-anak yatim piatu. Maka kita mendengar dari cerita ini bagaimana Tuhan merasakan siapa di antara orang-orang Israel yang benar-benar mau menghadapi orang-orang yang keras hati ini, orang-orang yang tidak bisa mendengarkan perkataan Tuhan, yang selalu menolak untuk diajar dan belajar. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat menggugah, menggetarkan kita ketika kita mendengar kalimat yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya. Seakan-akan Tuhan putus asa karena Dia tahu setiap orang yang diutus menghadapi bangsa yang demikian bebal, biasanya mereka tidak akan mampu kuat. Biasanya mereka akan menjadi patah semangat, patah arang, atau bahkan ikut di dalam kesalahan dan dosa yang terjadi pada saat itu. Jadi mengapa Yesaya menerima tugas panggilan itu, bahkan memberikan dirinya dengan segala resiko yang seperti itu? Karena kita membaca Yesaya merasakan cinta kasih, pengampunan Tuhan, anugerah berkat Tuhan yang berlimpah, bahwa dia orang yang berdosa, tetapi Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Saudara-saudara, melalui pembacaan pada hari ini, kita belajar pada saat ini kita sebagai orang-orang yang percaya. Minggu lalu kita sudah merayakan pencurahan Roh Kudus yang merupakan penggenapan janji Kristus untuk kita. Maka hari ini Roh Tuhan yang ada pada kita itu memberikan kita keberanian, memberikan kita kekuatan, kerelaan untuk menyampaikan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kita tidak lagi hidup sebagai orang-orang yang harus menunggu kita dipanggil, yang harus menanti sampai nama kita disebut, baru kita akan hadir dalam tugas tanggung jawab. Tetapi setelah Roh Kudus ada dalam hati kita, itu berarti sekarang kitalah yang harus berkata kepada Tuhan, bersama dengan pergumulan Tuhan atas dunia ini, kita katakan, ini saya Tuhan. Dengan segala yang saya miliki, dengan segala keterbatasan saya mau memberikan diri untuk diutus. Kedewasaan sikap iman seorang percaya yang seperti ini akan memudahkan pelayanan-pelayanan gereja akan berkembang dan semakin maju. Dan khususnya pada situasi sekarang, saudara-saudara, kita sungguh menantikan orang yang datang dan berkata, apa yang bisa kami berikan untuk pelayanan? Kami memiliki ini, kami memiliki itu. Mungkin tidak banyak, tetapi apa yang kami miliki, kami akan persembahkan untuk pelayanan. Ini tandanya kita sudah lebih meningkat dalam kedewasaan dan dalam ketaatan kita. Kita tidak lagi seperti anak-anak dalam iman kita,
tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah minggu-minggu ini menjadi minggu di mana kita bisa mensyukuri panggilan Tuhan, bahwa rencana Tuhan yang indah bersama dengan kita yang memberikan diri, kita menjadi partner yang baik, rekan yang baik dari Allah. Bukan karena kita mampu maka kita menjawab ini aku, utuslah aku. Tetapi karena kita tahu dalam ketidakmampuan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Berbahagialah kita, orang yang selalu rindu dan selalu mendengar suara Tuhan berkata kepadanya, dan menjawab perkataan Tuhan itu dengan berkata, Tuhan, utuslah saya. Saya mau menjadi orang-orang yang diutus. Memberikan diri saya, kehidupan saya menjadi berkat. Tuhan memberkati kehidupan kita baik dalam seminggu ke depan, baik di dalam waktu-waktu yang akan jauh ada di hari-hari esok bersama kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan firman-Nya menyertai kita. Amin. Tuhan mengutus, memanggil kita, dan kita memberi diri kita untuk dipakainya. Biarlah dalam tugas ini kita memiliki hati sebagai hamba yang rela bergembira melayani Tuhan. Kita nyanyikan lagu respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Hati sebagai hamba. Kita nyanyikan 2 kali. bersama dengan semua orang percaya,
di segala abad dan tempat. Marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menjadi seperti Yesaya. Kami tahu begitu banyak pergumulan, begitu banyak hal-hal di sekitar kami yang Engkau nyatakan di hadapan kami. Dan biarlah kami menanggapi itu semua dengan berkata, ini kami, utuslah kami. Ada kerelaan, ada kegembiraan, ada sukacita di dalam panggilan untuk melayani Tuhan. Berkatilah orang-orang yang dengan sukarela memberikan dirinya melayani Tuhan, jemaat-Mu, bahkan dunia ini. Dengan berbagai pengorbanan yang mereka berikan, waktu, tenaga, pikiran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar gereja Tuhan, gereja Kristen pemancar Injil, dan semua gereja yang lain menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan panggilan kami pada hari-hari ini adalah agar kami terus berkarya sekalipun di tengah situasi yang tidak mudah, menegakkan keadilan, kebenaran, terutama bagi mereka yang sangat lemah, yang tersingkirkan, terabaikan, dan tidak diperhitungkan. Ya Allah di surga, kami juga berdoa memohon kekuatan-Mu dalam pelayanan di tengah-tengah rumah tangga dan setiap keluarga. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati setiap kepala rumah tangga, setiap orang tua, anak-anak dalam relasi dan persekutuan yang baik seperti yang hari ini boleh kami laksanakan. Biarlah keluarga-keluarga Kristen juga menjadi gereja-gereja yang mempersiapkan anak-anak mereka. Setiap anggota keluarga menjadi utusan-utusan yang konsisten dan memiliki integritas yang baik dalam pelayanan. Tuhan, kami juga mengingat pergumulan kami terus kami bawa, agar Tuhan kiranya berkenan memberi kesehatan, kekuatan kepada segenap jemaat-Mu, terutama orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak kami. Kami juga berdoa dalam masa-masa di mana era new normal, tatanan kehidupan yang baru akan dimasuki. Situasi ini tidak mudah, berikan kami hikmat dengan segala bentuk protokol kesehatan yang harus dilakukan. Biarlah itu menjadi bagian di mana kami mulai berdamai dengan situasi yang ada sekarang. Tuhan berikan kami hikmat di dalam melakukan berbagai kegiatan setiap hari. Anak-anak kami yang memulai sekolah, demikian juga kehidupan, usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas medis, seluruh aparat keamanan, mereka yang menjadi sukarelawan, para pemimpin di dalam pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Kami juga berdoa bersyukur untuk jemaat-jemaat-Mu yang tetap Tuhan berikan kesehatan sampai hari ini. Bahkan juga kami bersyukur untuk mereka yang boleh merayakan ulang tahun secara pribadi, ulang tahun pernikahan. Mereka yang tetap bersyukur dan menopang pelayanan gereja
agar tetap berjalan sampai hari ini. Berkatilah semua itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di hari ke depan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bahkan juga bersyukur untuk seluruh tim pelayan yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberi semangat dan kekuatan bagi setiap majelis, setiap jemaat yang turut melayani, dan bagian-bagian dari seksi-seksi yang ada dalam pelayanan jemaat di tempat ini. Bapa di surga, inilah semua doa syafaat kami, dan kami mengakhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sebagai tanda ungkapan syukur kepadanya, sambil mengingat dan menghayati firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 yang berbunyi demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara untuk pelayanan memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 3. Kudengar berkat-Mu turun. Ku dengar
Marilah kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Mari berdoa. Persembahan kami ini ya Bapa adalah pengakuan dan ungkapan syukur kami atas pemeliharaanmu serta rezeki yang Tuhan berikan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Persembahan kami juga ya Bapa merupakan ungkapan permohonan kami. Kiranya kami diberikan kemampuan untuk memakai dengan baik berkat-Mu yang masih ada pada kami dan juga yang akan kami terima daripada-Mu tiap-tiap hari agar bermanfaat bagi hidup kami, bagi pelayanan kasih dan keadilan dalam kehidupan kami bersama. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu hari ini dan kita diutus kembali bersama dengan orang-orang yang memberikan dirinya menjawab kepada Tuhan, "Ini aku, utuslah aku Tuhan," sebagai nyanyian pengutusan bagi kita. PKJ 182 bait 1 dan 3, "Ku utus kau." Sebelum kita pergi dalam tugas pengutusan kita, bagi keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam lingkungan di mana kita berada, dalam pelayanan kita, saudara dan jemaat Tuhan, marilah terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, kiranya akan menyertai hati dan pikiranmu senantiasa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih sudah bersama-sama bersekutu dalam ibadah minggu hari ini. Kami seluruh tim pelayan mengucapkan selamat hari Minggu dan tetap sehat, selalu mengucap syukur. Tuhan memberkati. Amin.